Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilarion Hervarvan Krisnandika dengan NIM G0024016 dari kelompok B6 Program Studi Pendidikan Dokter Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi di blok 1.3 dengan topik sistem pencernaan dan metabolisme. Nah, Oke, langsung aja untuk laporan yang pertama itu laporan yang 1A itu adalah jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi mulai dari anterior itu ada 7 lapisan yaitu kulit, fascia superficialis, fascia profunda, lalu musculus, lalu ada musculus transversalis dan musculus extraperitoneal dan yang terakhir adalah peritoneum parietal. Oke, mulai dari struktur yang pertama adalah kulit. Jadi kulit itu adalah yang melapisi bagian terluar dari abdomen. Nah, jadi kulit ini melapisi abdomen secara longgar kecuali di umbilikus. Lalu lanjut ke struktur yang kedua itu adalah fascia superficialis. Nah, di fascia superficialis ini itu ada dua struktur yaitu ada fascia Kemper dan fascia scarpa. Nah, fascia Kemper ini adalah sebuah struktur yang mirip dengan lemak atau namanya adalah panniculus adiposus. Lalu fascia yang kedua adalah fascia scarpa. Nah, di fascia scarpa ini adalah sebuah struktur yang mirip dengan membran yang disebut dengan stratum membranosum atau lamina profunda. Nah, jadi di fascia superficialis ini itu akan pada pria itu akan lanjut menjadi serabut-serabut otot polos yang disebut dengan fascia dartos. Lalu lanjut ada fascia profunda. Jadi di fascia profunda ini adalah fascia yang membatasi dari fascia superficialis dan musculus et aponeurosis. Nah, di fascia profunda ini juga letaknya adalah tepat di fascia scarpa. Lalu ada selanjutnya adalah musculus et aponeurosis. Nah, di musculus ini ada 5 musculus yaitu adalah musculus externus abdominis, musculus externus, musculus oblique internus abdominis, lalu ada musculus transversus, musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Nah, lalu selanjutnya adalah fascia transversalis. Nah, di fascia transversalis ini itu adalah sebuah struktur yang memisahkan musculus dengan fascia extraperitoneal. Nah, jadi fascia transversalis ini itu akan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut dalam cavitas pelvis. Nah, ini paling terlihat itu pada sebelah dalam dari musculus transversus abdominis. Lalu selanjutnya adalah struktur selanjutnya adalah fascia extraperitoneal. Nah, di fascia extraperitoneal ini itu juga strukturnya itu mirip dengan jaringan lemak. Nah, jadi fascia ini yang ke arah sisi anterior itu akan disebut dengan preperitoneal dan di sisi posterior itu akan disebut dengan retroperitoneal. Lalu ada struktur yang terakhir adalah peritoneum parietal. Nah, di peritoneum parietal itu ada dua yaitu peritoneum dan cavum peritonei. Nah, di peritoneum yaitu peritoneum parietal yang pertama itu adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen. Nah, sedangkan untuk peritoneum visceral itu yang melapisi pada permukaan organ-organ viscera di abdominis. Lalu selanjutnya adalah cavum peritonei. Jadi di dalam abdomen itu akan terbentuk sebuah rongga, sebuah ruangan yang disebut dengan cavum peritonei. Nah, jadi cavum peritonei itu ada dua yaitu cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Nah, di cavum peritonei mayor itu di sebelah dalamnya itu akan ada cavum peritonei minor. Nah, jadi kedua struktur tersebut itu akan dihubungkan oleh sebuah lubang yang namanya adalah foramen epiploica Winslowi. Lalu lanjut ke posterior. Jadi di posterior itu akan ada 5 lapisan yaitu ada kulit, lalu ada fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus, lalu ada fascia extraperitoneal dan peritoneum parietal. Nah, jadi yang membedakan dengan anterior itu ada di fascia profunda dan fascia transversalis. Di posterior itu tidak ada. Nah, jadi
Yang pertama itu adalah strukturnya adalah kulit, lalu yang kedua ada fascia superficialis dorsi, dan yang ketiga itu ada musculus di bagian posteriornya. Musculus yang ada di bagian posterior itu akan ada 4 lapisan, yaitu lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk lapisan yang pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Untuk lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus erectus spinae, lalu ada musculus longissimus dorsi, lalu ada musculus serratus posterior inferior. Lalu di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, lalu ada musculus interspinalis, lalu ada musculus obliquus internus abdominis. Dan di lapisan keempat itu akan ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus ellipsoas dan musculus transversus abdominis. Nah, lalu struktur yang selanjutnya itu akan ada fascia extraperitoneal yang berdiri dengan jaringan lemak dan peritoneum parietal. Itu adalah untuk nomor 1A. Lalu yang ke 1B itu adalah jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, jadi sistem otot yang di abdomen itu ada di bagian anterior dan posterior. Nah, di bagian anterior itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Nah, untuk flat muscle itu akan ada musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Nah, lalu untuk yang vertical muscle itu akan ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, jadi di vertical muscle itu akan diselubungi atau dilapisi oleh sebuah lapisan yang namanya adalah vagina musculi recti. Nah, lalu di vertical muscle itu akan ada sebuah struktur yang membagi otot secara horizontal dan secara vertikal. Nah, secara vertikal itu akan namanya ada linea alba, dan secara horizontal itu akan ada namanya intersectional tendinae. Nah, untuk intersectional tendinae itu akan membagi tiga, yaitu yang pertama itu adalah setinggi processus siphoideus, lalu yang kedua itu setinggi umbilicalus, dan yang terakhir adalah di antara keduanya. Nah, jadi struktur ini adalah yang membuat otot perut itu terlihat six pack gitu. Lalu untuk yang musculus yang ada di posterior itu ada 4 lapisan tadi, yaitu lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, lalu lanjut untuk nomor yang C, yaitu jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi struktur penggantung itu ada beberapa struktur, yaitu yang pertama itu ada namanya mesenterium. Nah, ini. Nah, jadi mesenterium itu fungsinya adalah melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Nah, jadi mesenterium itu ada 3, yaitu mesokolon, mesenterium, mesoappendix, dan mesokolon sigmoideum. Nah, untuk yang pertama itu adalah mesenterium. Jadi mesenterium itu strukturnya adalah berbentuk seperti kipas dan menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Lalu ada mesokolon transversum, itu fungsinya adalah untuk menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior dari abdomen. Lalu akan ada mesokolon sigmoideum, itu fungsinya seperti namanya, yaitu untuk melekatkan kolon sigmoideum ke dinding abdomen. Nah, ligamennya itu berbentuk huruf V terbalik. Lalu ada mesoappendix dan mesenteriolum. Nah, selain mesenterium itu akan ada struktur juga yang namanya omentum. Omentum itu nanti akan dibagi menjadi 2 lagi, yaitu omentum maius dan omentum minus. Nah, untuk omentum maius itu letaknya adalah di curvatura gastrica major di sebelah sini, dan untuk omentum minus itu letaknya di curvatura gastrica minor. Nah, untuk ligamen yang ada di omentum maius itu ada 4, yaitu ligamen gastrophrenica, yaitu yang selanjutnya ada gastrosplenica, lalu ada gastropolica, dan yang terakhir adalah splenorenalis. Dan untuk yang omentum minus itu akan ada 2, yaitu ligamen hepatoduodenal dan ligamen gastrohepatica.
Nah, jadi struktur tersebut itu yang akan menjadi struktur yang berfungsi untuk menghubungkan atau sebagai penggantung organ-organ viscera ke dinding abdomen. Lalu di sini ada sedikit tambahan untuk yang muskulus. Jadi muskulus tersebut itu ada eh, inferomedial dan superomedial. Jadi untuk yang pertama itu inferomedial. Inferomedial itu adalah muskulus yang berbentuk seperti huruf V. Nah, ini tuh biasanya terjadi di musculus obliquus externus. Jadi arah serabutnya itu seperti ini. Lalu ada superomedial. Nah, superomedial itu adalah sebuah muskulus yang berbentuk seperti huruf A. Jadi ini terjadi di musculus obliquus internus. Jadi arah serabutnya seperti ini, seperti huruf A. Ini seperti huruf V. Oke, baik, mungkin sekian untuk penjelasan nomor 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.